wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Haninda Nabila Zahra dengan NIM 2321808141 dari kelas 3B Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan modul tentang materi mendengar karena bunyi untuk kelas 5 SD. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang sudah saya buat, yaitu dengan materi mendengar karena bunyi. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 5. Jadi di sini ada identitas modul yang berisi ada nama penyusun, di sini disusun oleh Febrian Haninda Nabila Zahra, instansi atau sekolah, SD Negeri 2 Pejaguan, jenjang atau kelas. Ini jenjangnya SD kelas 5B, alokasi waktunya 50 menit dan tahun pelajaran 2020. Lalu untuk kompetensi awal ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami proses perambatan bunyi melalui berbagai media, udara, air, dan benda padat, serta menjelaskan bagaimana telinga menangkap dan mengolah bunyi sebagai bagian dari sistem pendengaran. Lalu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber bunyi dan menjelaskan bagaimana bunyi dihasilkan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memahami proses perambatan bunyi melalui medium udara, air, dan benda padat melalui medium udara, air, dan benda padat melalui kegiatan praktikum. Lalu ada profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar, dan kritis. Di sini ada sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarananya ada LKPD, alat tulis, dan alat praktikum. Target peserta didik adalah peserta didik reguler. Model pembelajarannya online daring melalui Google Meet. Dan di sini ada komponen inti. Komponen inti ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami proses perambatan bunyi melalui berbagai medium, udara, air, dan benda padat, serta menjelaskan bagaimana telinga menangkap dan mengolah bunyi sebagai bagian dari sistem pendengaran. Lalu, elemen capaian pembelajarannya ada mengidentifikasi sumber bunyi dan proses perambatan bunyi, menjelaskan peran medium dan perambatan bunyi, lalu memahami fungsi telinga sebagai organ pendengaran dan bagian-bagian. Tujuan pembelajaran di sini ada peserta didik dapat mengidentifikasi sumber bunyi dan menjelaskan bagaimana bunyi dihasilkan, serta peserta didik dapat memahami proses perambatan bunyi melalui medium udara, air, dan benda padat melalui medium udara, air, dan benda padat melalui kegiatan praktik. Lalu, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian telinga dan fungsinya dalam menangkap dan mengolah bunyi. Lalu ada pemahaman bermakna, menghubungkan konsep bunyi dengan kehidupan sehari-hari dan mengembangkan pentingnya menjaga kesehatan telinga. Pertanyaan pemantik itu ada apa yang terjadi jika kita mendengar suara, lalu bagaimana bunyi merambat. Dan di sini ada keterampilan yang dilatih. Yang pertama ada keterampilan berpikir kritis, keterampilan praktis, keterampilan reflektif, keterampilan komunikasi, dan menalar informasi yang didapatkan. Asesmennya, guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, asesmen individu, dan asesmen kelompok. Jenis asesmennya ada praktikum dan tertulis. Lalu ada kegiatan belajar. Yang pertama ada pengenalan topik bab 1 mendengar karena bunyi. Pertanyaan esensial, kita mendengar suara menggunakan apa? Apa saja gangguan telinga yang pernah dirasakan?
Kegiatan pembukanya, guru mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru memberikan dorongan kepada peserta didik di kelas agar bersemangat pada saat mengikuti pembelajaran melalui strategi yang membangkitkan semangat belajar peserta didik. Peserta didik memberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum pembelajaran dilaksanakan. Setelah berdoa selesai, guru memberikan klarifikasi terhadap aktivitas membuka tersebut dengan mengaitkannya dengan materi dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Diselipkan SPG. Peserta didik bersama dengan guru mendiskusikan tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Lalu ada kegiatan inti. Mulailah kelas. Kira-kira kalian mendengar menggunakan apa? Guru menjelaskan materi tentang mendengar karena bunyi, memberi instruksi untuk praktikum, membuat telepon gelas plastik. Siswa membuat telepon gelas plastik dengan bahan yang disediakan. Dan di sini saya sudah membuat telepon-teleponan, jadi siswa langsung praktek dengan telepon itu dan memberi instruksi untuk praktikum. Dan guru memantau dengan memberikan bimbingan. Mengamati perambatan bunyi. Siswa mengamati perambatan bunyi melalui telepon gelas plastik. Mereka lalu diberi LKPD untuk mencatat hasilnya. Yang keenam ada kegiatan penutup. Peserta mencatat hasil praktik dan guru memberi kesimpulan. Terus lalu ada berdoa bersama-sama. Lalu di sini ada asesmen formatif yang memiliki 6 soal, pilihan ganda, dan 3 soal esai. Yang pertama ada apa yang diperlukan agar bunyi bisa melambat, apa yang dimaksud dengan frekuensi bunyi, agar putala digunakan untuk menghasilkan bunyi karena gelombang bunyi membutuhkan medium berupa udara, air, atau benda padat karena jika tidak ada udara, bunyi tidak bisa terdengar karena bunyi yang melambat melalui padatan seperti logam akan lebih cepat dibandingkan dengan melambat melalui udara karena. Lalu soal yang B yaitu soal esai. Yang pertama ada jelaskan proses bagaimana bunyi merambat melalui medium udara, air, dan benda padat. Apa yang terjadi jika bunyi tidak memiliki medium untuk merambat? Jelaskan dengan contoh. Lalu yang ketiga ada mengapa suara kita dengar dapat berbeda-beda keras dan. Lalu di sini saya menyediakan soal pengayaan rem dan remedial. Lalu lanjut ke materi. Di sini ada sistem pendengaran manusia terdiri atas 3 bagian yang saling berkaitan dengan tujuan menangkap suara dan mengirimnya ke otak. Bagian-bagian tersebut terdiri atas telinga luar meliputi 3 bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, dan genang telinga. Dan telinga berfungsi menangkap suara. Suara tersebut akan dialirkan melalui saluran telinga sampai ke genang telinga. Kelenjar di kulit yang dilapisi saluran telinga memproduksi kotoran telinga dan berfungsi untuk menyaring kotoran dan membantu mencegah infeksi. Telinga tengah merupakan rongga di dalam telinga. Di dalam rongga tersebut terdapat 3 tulang pendengaran yang berukuran sangat kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggut. Ketiga tulang ini bergerak akibat getaran dari genang telinga. Ada bagian ini terdapat juga equalistus yang menghubungkan telinga dengan hidung dan berfungsi sebagai menjaga tekanan di dalam telinga atap seimbang. Saluran menghubungkan telinga dengan hidung akan membuka dan menutup untuk mengatur tekanan udara.
Lalu, ada salah satu kerusakan telinga yaitu seakan-akan kita mendengar suara bernyanyi secara terus-menerus walaupun tidak ada suara sekitar. Gejala ini disebut tinnitus. Paparan terhadap suara yang besar secara terus-menerus juga bisa membuat telinga sulit membedakan tinggi rendah nada. Pada topik ini, peserta didik melakukan simulasi sederhana yang diharapkan mereka dapat mengaitkan dengan telinga manusia dan cara mendengarnya. Lalu, melalui gambar dan teks yang tersedia, peserta didik dapat dipandu untuk praktikum dan mengerjakan LKPD. Lalu di sini saya ada lembar kerja peserta didik yang berisi tujuan, langkah-langkah kerja, dan pertanyaan refleksi. Lalu di sini saya menyediakan lembar jawab untuk mereka menulis jawaban mereka di lembar jawab. Lalu di sini ada referensi atau bacaan guru dan siswa. Di sini saya menggunakan buku IPAS kelas 5 SD, tema mendengar karena bunyi, artikel online mengenai materi mendengar karena bunyi, buku panduan guru IPAS untuk kelas 5. Dan di sini ada alat dan bahan, 2 botol plastik kosong, 2 benang atau tali kuat, gunting, selotip, paku atau jarum untuk membuat lubang. Dan di sini ada glosarium. Glosariumnya ada bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran benda yang merambat melalui medium gas, cair, atau benda padat dan dapat didengar oleh telinga manusia. Medium, zat atau bahan yang digunakan untuk menghantarkan gelombang bunyi. Contoh, medium termasuk udara, air, dan benda padat. Ketika ada perambatan bunyi, proses perpindahan gelombang bunyi dari sumber bunyi ke telinga pendengar melalui medium bunyi. Gelombang mekanik yang dihasilkan oleh benda dan merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda. Lalu di sini saya mencantumkan beberapa daftar pustaka yang ada. Nah, berikut adalah daftar pustaka.